Di suatu tempat yang jauh di sana, hiduplah seorang raja tua beserta ketujuh anaknya seorang putri raja yang gemar berdansa. Putri-putri itu kesal karena raja memberikan mereka masing-masing gaun yang sama untuk menghindari pertengkaran. Tetapi putri-putri itu tetap mengeluh dengan keadaan itu. Aku lelah menggunakan gaun yang sama setiap hari. Kami juga. Di hari itu, ketika putri termuda berkeliling istana dengan hati yang kesal, tiba-tiba ia mendengar suara yang datang dari balik pintu misterius di istana. Ketika ia masuk dan membuka pintu dengan penasaran, ia sangat terkejut dengan apa yang ia lihat. Karena di hadapannya ada sepasang sepatu merah yang sedang bergerak sendiri. Sepatu itu menari dan datang di hadapan sang putri. Ketika sang putri dengan penasaran mengenakan sepatu itu, tiba-tiba ia berlari dengan kecepatan yang luar biasa. Wah, betapa cepat lariku. Sang putri pergi jauh melewati jalan kecil sambil menggunakan sepatu merah. Dan akhirnya, sepatu ajaib itu berhenti dengan sendirinya di sebuah tempat yang jauh, yaitu di depan seorang penjahit yang terkenal. Ada banyak gaun yang indah di sana. Ia meminta sang penjahit satu gaun untuk ia kenakan di pesta dansa. Tentu saja, tapi ingat, gaun ini akan menghukum orang yang egois. Putri kecil mengambil gaun itu dan kembali ke istana dengan kecepatan yang sama, mengabaikan kata-kata sang penjahit. Ia diam-diam menaruh sepatunya di bawah kasurnya di saat yang lain sedang tertidur karena ia tak ingin berbagi gaunnya dengan putri-putri yang lain. Ia menginginkan gaun itu hanya miliknya. Keesokan malamnya, putri-putri raja berkumpul di aula untuk berdansa. Ketika keenam putri memakai gaun tua yang sama, putri ketujuh memasuki aula dengan gaun yang baru. Penasaran, putri raja yang paling besar bertanya kepada putri yang paling kecil di mana ia mendapatkan gaun itu. Tapi ia tak mengatakan apapun dan menari di atas kesedihan putri-putri raja yang lain sambil mengagumi gaunnya yang baru. Hari-hari berlalu. Putri paling kecil tiba di aula dengan gaun yang berbeda di setiap malamnya. Ia tak peduli dengan putri-putri yang lain yang tak bisa hadir ke aula karena harus memperbaiki gaun tua mereka. Di dalam pesta dansa, sebuah kancing berkilau yang ada di gaun sang putri kecil terlihat oleh saudarinya. Ia tahu bahwa kancing itu hanya dimiliki oleh penjahit terkenal yang berada jauh sekali. Tapi sungguh hal yang mustahil jika putri kecil pergi dan kembali dengan cepat untuk jarak yang jauh dalam sehari. Untuk mencari tahu tentang itu, saudarinya memutuskan untuk satu dari mereka menjadi penjaga untuk putri kecil. Kemanapun ia pergi, satu dari saudarinya mengikutinya dan mereka tak pergi meninggalkan sendirian. Akhirnya di suatu malam, putri kecil melihat saudarinya tertidur pulas. Ketika menjaganya, ia mengambil kesempatan ini dan segera mengenakan sepatu merah ajaibnya dan membawa gaun baru dari sang penjahit. Wow, aku punya gaun yang sangat banyak. Saudari-saudariku pasti akan sangat iri. Keesokan harinya, satu dari saudarinya melihat sobekan besar di gaun tuanya. Ia datang dan meminta tolong pada putri kecil. Aku tidak mungkin bisa menari dengan gaun seperti ini di pesta dansa. Bisakah kau meminjamkan satu gaunmu? Tidak akan kupinjamkan. Gaun itu dibuat hanya untukku. Putri kecil datang ke pesta dansa sendirian, tidak bersama siapapun. Ketika ia sedang berdansa memamerkan gaun barunya kepada setiap tamu, satu dari saudarinya mendengar suara di bawah kasur putri kecil. Ketika ia menengok ke bawah, ia melihat sepatu merah ajaib bergerak sendiri. Di saat saudarinya mengenakan sepatu itu di kakinya, seketika ia berlari dengan sangat cepat. Wah, apa yang terjadi? Putri itu menghilang dari istana dalam sekejap. Wah, cepat perginya dia. Kemana? Dia pergi aja dari sini. Langsung menghilang. Sudah menghilang. Wah. Putri itu melewati gunung dan bukit dalam waktu cepat. Dan ketika ia tiba di tempat sang penjahit,
Sepatu itu tiba-tiba berhenti dengan sendirinya. Ia tak dapat mempercayai apa yang ia lihat ketika ia memasuki lusinan gaun mewah dan bersinar di hadapannya. Jadi dia bisa pergi dan kembali dari penjahit ini dengan menggunakan sepatu ajaib ini. Bisakah aku memiliki satu gaun? Tentu saja. Tapi ingat, gaun ini akan menghukum orang yang egois. Putri itu mendengarkan kata-kata sang penjahit. Aku berjanji, aku tidak akan menjadi orang yang iri dan egois. Dengan mengenakan gaun yang baru, ia kembali ke istana dengan kecepatan yang sama. Di sisi lain, ketika putri kecil sedang berdansa sendirian di aula, gaun yang dikenakannya tiba-tiba berubah menjadi gaun yang lusuh. Apa yang terjadi dengan gaun indahku? Kenapa bisa begini? Sungguh memalukan. Seketika, tamu-tamu memperhatikannya dengan keheranan. Putri kecil kembali ke kamarnya sambil menangis. Seketika, ia mencari di mana-mana sepatu merah ajaibnya, tapi ia tak dapat menemukannya dimanapun. Kemana sepatu merahku? Siapa yang mengambilnya? Cepat katakan. Di saat itu, muncullah saudarinya di hadapannya dengan membawa sepatu ajaibnya. Dan juga ia mengenakan gaun baru. Apa kau sedang mencari ini? Iya. Putri kecil menyadari bahwa rahasianya baru saja terbongkar. Dan ia sangat malu karena ia tak mengindahkan kata-kata dari sang penjahit. Saudarinya mengatakan bahwa berbagi itu adalah hal terpenting di dunia ini. Akhirnya, putri kecil meminta maaf pada mereka semua. Dan sejak hari itu, ia berbagi sepatu merah ajaibnya kepada masing-masing saudarinya setiap hari. Sepatu itu dipakai bergantian oleh para putri untuk pergi dan kembali ke sang penjahit dengan kecepatan yang luar biasa. Dengan demikian, semua para putri bisa membeli gaun baru dan menari dengan gembira di aula dansa semalaman. Di suatu hari, ada 12 putri cantik yang tinggal di istana. Masing-masing dari putri ini sangat menyukai dansa. Pada suatu hari, putri termuda sedang melihat ke arah luar jendela dan ia melihat cahaya terang berwarna merah dari dalam sumur di taman. Ia mendatangi sumur itu tanpa memberitahu siapapun. Ketika ia melihat ke dalam, ia tidak bisa melihat apapun. Ia menangkap cahaya itu ke dalam ember dan menariknya ke arah dirinya. Apa ini? Di dalam ember terdapat sepasang sepatu merah. Ketika putri itu mengenakan sepatu tersebut, ia mendapati dirinya menari sangat indah di taman. Wow, ajaib. Sepatu ini sungguh ajaib. Lihatlah betapa indah tarianku. Tiba-tiba peri kecil muncul. Dia berkata kepada sang putri, "Jujurlah dan bagikan sepatu itu. Jika tidak, kau akan membayar untuk keajaibannya." Dan menghilang. Putri kecil tidak memperhatikan apa yang dikatakan peri dan tidak memberitahu saudara perempuannya tentang sepatu itu. Keesokan harinya, pesta besar diselenggarakan. Putri kecil mengenakan sepatu ajaib dan pergi ke pesta. Sementara semua orang menyaksikan tarian indahnya dengan penuh kekaguman, putri tengah bertanya dengan rasa penasaran. Saudariku, sebelumnya kau tidak bisa menari dengan indah. Katakanlah, dari mana sepatu itu berasal? Putri kecil berkata bahwa dia selalu menari seperti ini dan berbohong bahwa ayahnya telah memberinya sepatu sebagai hadiah. Tiba-tiba, sepatunya berhenti dan putri kecil itu jatuh ke tanah dengan bunyi yang kencang. Apa yang terjadi? Putri kecil itu buru-buru melepas sepatunya dan berlari ke kamarnya, diiringi tatapan heran dari semua orang. Keesokan paginya, saudara perempuannya bertanya kepada putri kecil itu tentang sepatu itu. Kami sangat menyukai sepatunya. Bisakah kami memakainya juga? Namun kali ini putri kecil berkata bahwa ia telah kehilangan sepatunya. Kakak-kakaknya menyadari bahwa putri kecil itu berbohong. Putri kecil itu mencoba sepatu itu lagi, diam-diam dari kakak perempuannya, tetapi bukannya menari. Sepatu itu dengan cepat menyeretnya ke sebuah gubuk tua di hutan. Wah, tolong!
Sang putri kecil itu berbalik di dalam gubuk karena sepatunya. Ia terjebak dalam jaring laba-laba besar dan tidak dapat melarikan diri walau apapun yang dia lakukan. Tolong! Seseorang selamatkan aku! Di sisi lain, semua putri penasaran dengan putri kecil yang sudah berjam-jam tidak terlihat. Mereka pergi mencari sang putri kemana-mana. Akhirnya, ketika putri tertua sedang melewati sebuah gubuk, dia mendengar isak tangis adiknya. Ketika dia memasuki gubuk, dia menemukan putri kecil itu terjerat dalam jaring laba-laba. Dia menariknya dari satu sisi dan merentangkannya dari sisi yang lain. Tapi ia tetap tidak bisa melepaskan jaringnya. Tiba-tiba sepatu merah sang putri menarik perhatiannya. Saat dia melepaskannya, jaring laba-laba itu menghilang dengan sendirinya. Putri kecil melompat ke leher adiknya dan mengucapkan terima kasih. Aku tahu, semua ini terjadi padaku karena aku tidak mau berbagi sepatu itu. Kakak perempuannya mengatakan bahwa sikap egois adalah hal yang sangat buruk dan dia harus meminta maaf kepada semua saudara perempuannya. Para putri berangkat ke istana mereka. Putri kecil dengan menyesal meminta maaf kepada semua saudara perempuannya. Yang terpenting adalah kau mengerti kesalahanmu, putri kecil. Dengan demikian, semua putri menemukan keajaiban sepatu dan kekuatan berbagi dan menari secara bergantian di setiap pesta dengan sepatu ajaib. Dan kisah sang putri yang memilih untuk berbagi telah diceritakan secara turun-temurun di kerajaan. Pada suatu waktu di sebuah kerajaan nun jauh di sana, hiduplah seorang gadis cantik bernama Cinderella. Ibu tiri dan saudari tirinya memperlakukannya dengan sangat tidak baik dan selalu iri. Pada hari pesta besar di kerajaan, saudari tirinya membuat rencana untuk mencegah Cinderella datang ke pesta dansa. Cinderella, cepat pergi dan petik bunga hutan untuk ditaruh di rambutku. Aku pasti sangat cantik sekali. Aku juga mau bunga yakut ungu di ujung jalan itu. Ayo. Cinderella berkata, hanya ada sedikit waktu tersisa sampai pesta dansa. Jangan khawatir, kami tidak akan pergi sebelum kau kembali. Cinderella meninggalkan rumah dengan sedih. Setelah perjalanan panjang, dia akhirnya mencapai bunga yakut ungu. Namun, saat ia mencoba meraih bunga-bunga itu, duri-duri menusuk semua jarinya. Cinderella mulai menangis, dan karena ia tidak akan bisa datang ke pesta dansa. Tiba-tiba, seorang peri muncul di depannya. Peri itu bertanya kepada Cinderella mengapa dia bersedih. Kakak-kakakku meminta aku untuk memetik bunga meskipun mereka tahu aku tidak akan bisa datang ke pesta dansa. Peri itu menjentikkan jarinya dan tiba-tiba sepatu merah berkilau muncul di tangannya. Kau akan pergi ke pesta dansa segera setelah kau memakai sepatu ini. Tapi ingat, efek sihirnya akan hilang saat bulan purnama. Kau harus pulang sebelum bulan purnama. Ucap peri itu dan lalu tiba-tiba menghilang. Cinderella melihat sekeliling dengan heran dan mencoba sepatu itu. Saat dia memakai sepatu itu, dia mendapati dirinya berada di depan istana. Berubah menjadi putri cantik dengan rambut dan gaunnya. Di mana aku? Gaun ini? Apakah ini semua nyata? Dia memasuki ruang dansa dan melihat sekelilingnya dengan kagum. Kakak tiri dan ibu tirinya yang iri terkejut melihatnya. Tidak mungkin, mustahil dia bisa datang ke pesta dansa. Dari mana dia dapatkan pakaian itu? Jelek sekali. Semua perhatian menuju pada Cinderella. Bolehkah aku berdansa denganmu, Tuan Putri? Cinderella dan sang pangeran berdansa selama berjam-jam. Namun di tengah-tengah tarian, seekor burung merpati datang dan hinggap di bahu Cinderella dan berbisik. Sebentar lagi bulan purnama, segera kembali. Ketika Cinderella sedang berlari tergesa-gesa, di tengah tatapan heran sang pangeran, ia tidak dapat melihat apa yang ada di depannya dan melangkah ke dalam genangan air. Dan salah satu sepatunya terbawa oleh aliran air. Aku harus cepat, kalau tidak semuanya akan kembali seperti semula. Akhirnya, dia berhasil pulang sebelum bulan purnama.
Dia mengganti pakaiannya dan menyembunyikan salah satu sepatunya di bawah bantal. Di pagi hari, ketika sang pangeran berjalan dengan sedih, dia menemukan sebuah sepatu merah. Ini sepatu milik putri itu, pikir pangeran. Sang pangeran pun berkelana ke seluruh kerajaan untuk mencari pemilik sepatu itu. Dan suatu hari, dia datang ke rumah tempat Cinderella tinggal. Para saudari tirinya langsung berbaris. Dari jauh, Cinderella memperhatikan apa yang akan terjadi. Yang pertama, kakak tiri tertua mengenakan sepatu itu. Namun begitu dia memakainya, rambutnya tiba-tiba mengembang dan berubah menjadi semak besar. Tidak mungkin, rambutku. Tidak. Saudari tirinya yang lain juga ikut mencobanya. Tetapi begitu dia memasukkan kakinya, pakaiannya menjadi lusuh dan kotor. Pakaianku, aku berubah menjadi tumpukan sampah. Pada saat itu, Cinderella datang dengan sepatu merah di tangannya. Saat dia memakai kedua sepatu itu, dia berubah kembali menjadi dirinya yang cantik seperti di pesta dansa. Sekarang aku menemukanmu, duhai Cinderellaku, kau adalah putriku. Pangeran dan Cinderella saling berpelukan dan sangat gembira. Dengan demikian, kedua saudari tiri itu menyadari bahwa rasa iri tidak akan pernah membantu. Tetapi cinta dan kebaikan akan membuka semua pintu. Di suatu hari, ada seorang gadis pemalas yang tinggal di sebuah kota kecil. Gadis ini tidak suka bekerja, kecuali hanya duduk sepanjang hari di depan cermin dan berhayal. Ia selalu menggerutu tentang pakaiannya yang lusuh dan tak pernah mau membeli yang baru. Suatu hari, gadis pemalas itu pergi ke pasar. Ketika sedang melintasi jendela toko, ia bertubrukan dengan seorang gadis bernama Karen. Mereka berdua jatuh ke tanah. Bersamaan, sepatu merah Karen yang bersinar tertangkap oleh mata si gadis pemalas. Sepatu itu adalah sepatu yang ia idam-idamkan. Wah, aku sangat suka sepatumu. Oh, benarkah? Terima kasih. Iya, menurutku sepatu ini memang sangat cantik. Bisakah kau memberitahuku di mana kau bisa mendapatkan sepatu itu? Karen menjelaskan tentang sepatunya yang hanya satu-satunya yang dibuat khusus untuknya. Gadis pemalas sangat sedih ketika mendengar itu. Tapi, jika kau bisa memberikanku 3 kantung emas, aku akan memberikan sepatu ini untukmu. Gadis pemalas menerima tawaran itu dan mengatakan dia sebenarnya orang kaya walaupun tidak punya emas sebanyak itu. Namun gadis pemalas yang belum pernah bekerja sebelumnya mendapatkan pekerjaan di toko roti keesokan harinya. Pemilik toko memintanya untuk membuat 10 buah roti dan menempatkannya di dalam keranjang. Gadis pemalas mulai membuat adonan dengan susah payah. Ia sudah mulai bosan ketika ia mulai membuat roti kedua. Pekerjaan ini tidak cocok untukku. Aku jadi kotor begini. Ketika pemilik toko sedang tak memperhatikannya, ia meremas kertas kantong di samping dan melemparkannya ke dalam keranjang. Ia meletakkan 3 potong roti yang baru saja ia buat, agar rotinya muncul seperti semula. Wow, kau menyelesaikannya dengan tepat waktu. Itu bagus, ini sekantong emas untukmu. Gadis pemalas itu lari ke rumah seketika meraih kantong emas dan ia tak pernah datang lagi ke toko itu. Tinggal 2 kantung emas lagi. Kalau aku sudah mendapatkannya, sepatu itu akan jadi milikku. Keesokan harinya, gadis pemalas mendapatkan pekerjaan di toko grosir kali ini. Pemilik toko memintanya untuk membuang buah yang sudah busuk, tapi gadis pemalas itu tak ingin menyentuh buah yang busuk. Semua buah busuk ini nanti akan merusak kuku-kukuku. Ketika sang pemilik berbalik badan, ia menata buah-buah yang bagus di susunan atas dan buah yang busuk berada di bawahnya. Dan ia tak bisa menghindari dari menyentuhnya. Bagaimana kau bisa menata itu sangat rapi? Kerja bagus, ini sekantong emas untukmu. Gadis pemalas itu mengambil emas dan berlari pulang. Dan ia tak pernah mengunjungi toko grosir itu lagi.
tinggal 1 kantong emas lagi. Gadis pemalas sangat kelelahan dan bosan dengan bekerja. Lalu ia tertidur. Ketika berhayal di dekat jendela, ia membayangkan ia menari di pesta besar. Semua orang mengaguminya melihat ia menari dengan baju baru dan sepatunya. Lihat betapa indahnya dia saat menari. Aku terpesona melihat sepatunya. Betapa cantiknya. Gadis pemalas tiba-tiba terbangun. Aku harus menipu 1 orang lagi agar aku bisa mendapatkan 1 kantung emas lagi. Ia segera pergi ke pasar. Kali ini ia mendapat pekerjaan di tukang jahit. Pemilik memintanya untuk menjahit tambalan pada rok dengan warna yang tepat. Tapi gadis pemalas itu memilih warna yang tidak cocok untuk setiap tambalan dan tak pernah berhasil menjahit dengan benar. Jari-jariku jadi sakit karena jarum ini. Aku sudah tidak tahan lagi. Gadis pemalas mengumpulkan semua rok itu dan menyembunyikannya di samping. Ketika pemilik datang dan menanyakan, ia mengatakan pada pemilik dari pemilik rok yang datang. Mereka sangat menyukai tambalannya. Oh, luar biasa. Bagus. Ini dia untuk kerja kerasmu. Sekantung emas untukmu. Gadis pemalas berlari pulang. Seketika meraih kantong emas itu, ia tak pernah datang mengunjungi penjahit itu lagi. Ia mengambil 3 kantong emas yang ia sembunyikan di sudut dan mendatangi Karen dengan senang. Karen, lihat. Ini dia 3 kantong emas. Aku mendapatkannya dengan bekerja keras. Sini, berikan sepatunya. Karen mengambil emas tersebut dan menukarnya dengan sepatu di dalam kotak. Oh, aku lupa untuk memberitahumu bahwa sepatu ini adalah sepatu ajaib. Dia tidak akan melukai untuk orang yang jujur dan mau bekerja keras. Gadis pemalas tidak menyimak apa yang Karen katakan. Ia langsung memakai sepatu itu di kakinya. Ia sangat senang sekali dan ia mulai berjalan berkeliling pasar. Ia melihat gaun yang cantik dari jendela. Ia berhenti dan melihatnya, tapi sepatu itu tak membiarkannya. Ini apa yang terjadi? Aku tidak bisa berhenti. Tolong aku, tolong. Semua orang di pasar yang sedang memperhatikan si gadis pemalas yang sedang menari dan melompat dengan semangat. Lihat, bukankah itu gadis yang menipu kita? Oh, betul, itu dia. Gadis itu juga menipuku. Sepatu membuat gadis pemalas terus menari berjam-jam di dalam pasar. Kaki gadis itu bengkak setelahnya dan ia mulai menangis kesakitan. Tolong aku, kakiku sakit sekali. Aku berjanji, aku akan menjadi orang yang jujur dan mau bekerja keras mulai sekarang. Tukang roti, toko grosir, dan penjahit merasa iba pada gadis pemalas dan mengejarnya untuk mengobatinya. Mereka berhasil menangkapnya meskipun dengan susah payah dan melepaskan sepatu dari kakinya. Dan sepatu merah ajaib itu menari sendiri dan menjauh. Terima kasih telah menyelamatkanku. Walaupun aku telah membohongi kalian dan melakukan pekerjaan tidak benar, tapi kalian tetap menolongku. Setelah kejadian itu, tak ada satupun memanggil gadis itu dengan sebutan gadis pemalas lagi. Karena ia menghasilkan emasnya dengan bekerja jujur dan tanpa bermalas-malasan di setiap pekerjaannya. Dan ia membeli baju baru serta sepasang sepatu yang sangat ia sukai. Satu-satunya keajaiban sepatu ini hanyalah kebahagiaan mendapatkan penghasilan dengan cara yang jujur.